Shalom, salam sejahtera, selamat pagi. Kita bersyukur boleh berada di awal bulan Agustus, 1 Agustus 2022. Renungan awal minggu biasanya pukul 8.30 pagi, setengah 9. Tetapi setiap tanggal 1 renungan awal minggu atau renungan di pagi hari itu diadakan pada pukul 5 pagi. Mari kita akan mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan dan kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur buat bulan yang baru. Terima kasih buat kesempatan kami boleh berada di bulan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hari yang baru, kami buka minggu yang baru, kami buka pekan yang baru. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci aktivitas kegiatan kami sepanjang bulan Agustus. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat berlimpah-limpah turun atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, bicaralah Tuhan di pagi ini, di awal bulan, di awal minggu ini. Haleluya, amin. Shalom, bersama saya dengan hambanya Pendeta Eri. Eri itu engkau rumah iman. Seperti saya sampaikan pada hari Senin yang lalu, bahwa orang-orang di Nazaret tidak mengalami mujizat, hanya ada sedikit kesembuhan terjadi di Nazaret. Beda dengan orang-orang yang berada di Genesaret. Di Nazaret pada Markus pasal 6 di ayat-ayat awalnya di situ dengan jelas orang Nazaret menolak kehadiran Yesus. Orang Nazaret tidak percaya kepada Yesus sehingga tidak terjadi mujizat. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita tidak bisa mengalami mujizat karena ketidakpercayaan kita. Mari kita belajar dari orang-orang yang di Genesaret bagaimana terjadi lawatan Tuhan. Orang-orang disembuhkan, mujizat terjadi tanpa harus penumpangan tangan. Kalau di Nazaret beberapa orang mengalami kesembuhan hanya sedikit, dan itu dengan penumpangan tangan. Tetapi di Genesaret tidak perlu tumpang tangan, mereka mengalami mujizat Tuhan. Tidak perlu Yesus menumpangkan tangannya, terjadi kesembuhan. Ada banyak orang ketika datang kepada saya, kepada hamba Tuhan, minta didoakan, rasanya lebih mantap, lebih afdol kalau harus ditumpangin tangan. Kalau udah hamba Tuhannya tumpang tangan, rasanya maknyus, segar, sembuh. Tidak perlu demikian. Tanpa penumpangan tangan pun, bahkan hanya melalui telepon, bisa mengalami mujizat. Mari kita buka kitab Markus pasalnya yang ke-6 ayat 53 sampai ayat yang ke-56. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56. Ayat 54. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Jadi orang di Genesaret mengenal Yesus. Ayat 55, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas silamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Perhatikan, di Genesaret terjadi lawatan Tuhan. Di Genesaret terjadi kebangunan rohani. Di Genesaret terjadi mujizat, banyak orang disembuhkan. Karena apa? Karena yang pertama, untuk mengalami mujizat Tuhan sama seperti orang-orang di Genesaret. Yang pertama, dalam ayat 54, ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Yang pertama, harus mengenal Yesus dengan segala keilahiannya. Yesus adalah tabib, Tuhan dan juru selamat.
Beda dengan orang-orang yang ada di Nazaret. Mereka kenal Yesus secara manusianya saja. Mereka melihat Yesus sebagai anak seorang tukang kayu. Yesus ya adalah seorang anak yang dilahirkan dari Maria. Ya, bapaknya Yusuf seorang tukang kayu. Ya, Yesus dikenal sebagai teman sepermainan mereka mungkin karena Yesus berada di kota kelahirannya. Beda dengan orang yang di Genesaret. Ketika Yesus mendarat di Genesaret, orang langsung kenal Yesus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan, harus kenal Yesus. Bukan hanya sebagai Yesus sebagai manusia, bukannya sekedar Yesus sebagai nabi, tapi Yesus sebagai juru selamat, ya, yang menyelamatkan. Yesus yang bisa menyembuhkan ya, orang-orang sakit di Genesaret. Mereka kenal Yesus. Apa artinya mengenal Yesus? Mengenal Yesus artinya berani menunggu waktunya Tuhan, mengerti kuasanya Yesus, kuasanya Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Jadi ketika kita sedang punya pergumulan dan kita belum mengalami mujizat, kita tetap kenal Yesus sebagai penolong yang sejati, sebagai dokter di atas segala dokter, yang sanggup menyembuhkan. Jadi kenal Yesus. Seorang perwira di Kapernaum ya, datang kepada Yesus. Ya, perwira ini tidak minta Yesus datang ke rumahnya. Ya, kan ada banyak orang kalau hamba Tuhan pendeta belum datang ke rumah, rasanya belum afdol. Kalau belum tumpang tangan, rasanya belum mantap. Tapi perwira itu hanya berkata, ya, ketika dia sampaikan hambanya sakit, dia hanya perlu sepatah kata dari Yesus. Betapa luar biasa orang ini. Seorang perwira punya jabatan tinggi, punya kedudukan tinggi, dihormati. Tapi dia berkata, tidak layak aku menerima engkau di rumahku. Sampaikan saja sepatah kata dari engkau dan hambaku sembuh. Dan ternyata memang sembuh. Kenapa? Karena perwira ini kenal Yesus. Lalu kemudian kita ingat ada seorang janda yang mengalami pendarahan. Orang berdesak-desakan, ingin menjamah Yesus, ingin dilayani Yesus, ingin jumpa dengan Yesus, ingin ditumpangin tangan. Tapi perempuan ini hanya berkata, asalkan saja ku jamah jubahnya saja. Hanya menjamah ujung dari jubahnya Yesus. Dia percaya dia sembuh. Dan dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Perempuan yang sudah bertahun-tahun mengalami pendarahan, seketika itu mengalami mujizat kesembuhan. Kenapa? Karena dia kenal Yesus. Dia tidak berpikir, tidak perlu Yesus tumpang tangan, jumpa dengan Yesus tatap muka. Tapi asal ku jamah jubahnya saja, alami sembuh. Karena apa? Karena perempuan ini kenal siapa Yesus. Yang berikutnya contoh siapa lagi? Bartolomeus. Ketika Bartolomeus yang buta ini dengar Yesus ada sekitar, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia terus berteriak walaupun ada banyak orang memarahi dia. Dia tidak sakit hati. Banyak orang yang menegur dia tidak kepahitan. Banyak orang ya melarang dia untuk jumpa, termasuk murid-muridnya. Dia tidak ambil pusing. Dia terus berteriak memanggil Yesus. Kenapa dia memanggil Yesus? Karena dia kenal siapa Yesus. Dan ketika dia kenal Yesus, dia mengalami mujizat Tuhan. Matanya dicelikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, belajar dari orang-orang di Genesaret. Kenapa mereka banyak mengalami mujizat ketimbang orang-orang di Nazaret? Karena orang-orang di Genesaret kenal siapa Yesus. Yang kedua Alkitab katakan dalam ayat yang ke-55. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas silamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Yang kedua, kita perhatikan orang-orang Genesaret ini tidak tinggal diam. Walaupun mereka kenal Yesus, mereka mengusung orang-orang sakit di atas silam. Tidak hanya di satu tempat, tetapi di berbagai tempat. Ya, mereka datangi ya dengan usaha. Jadi arti yang kedua, ya kadangkala mujizat itu terjadi. Itu karena harus ada usaha yang sungguh-sungguh dari hidup kita. Usaha yang sungguh-sungguh untuk kita percaya kepada Yesus yang kita kenal.
Usaha yang sungguh-sungguh untuk kita beriman kepada Yesus yang kita kenal. Usaha yang sungguh-sungguh untuk kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan biarlah yang menjadi bagian Yesus, bagian Tuhan Allah kerjakan bagiannya. Bagian kita kerjakan. Iman tanpa perbuatan hasilnya 0, kosong. Sebab itu orang-orang di Genesaret, mereka kenal Yesus, mereka beriman Yesus dapat menyembuhkan, tapi mereka tidak tinggal diam. Ya, mereka mengusung orang-orang sakit. Mereka berusaha untuk menjumpai Yesus. Dimanapun Yesus berada, di desa, di kota, mereka berduyun-duyun cari Yesus. Ada usaha jadi mujizat. Yang kedua juga adalah usaha, bukan tinggal diam. Berkati aku Tuhan hari ini, makanan dan minuman, rezeki. Tapi kita diam saja di rumah, tidak bekerja, tidak berusaha, tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tetapi kita ngalapin mujizat Tuhan. 0, kosong. Ya, itu 0, kosong. Karena iman tanpa perbuatan hasilnya kosong. Harus ada usaha. Paling tidak kita beriman, kita berusaha apa yang bagian kita kerjakan. Ada orang-orang tidak mau berusaha. Ketika dia mengalami sakit tidak kunjung sembuh-sembuh. Ketika dia mengalami pergumulan tidak kunjung selesai-selesai. Lalu mereka datang kemana? Datang ke paranormal, kepada orang pintar, ke dukun. Karena mereka nggak mau usaha. Mereka pikir lebih gampang, lebih mudah ke dukun, lebih mudah ke paranormal, lebih mudah ke orang pintar. Ya, sekali sembuh, sembuh. Ya, padahal di dukun juga ada syarat-syarat tertentu. Tetapi untuk beriman kepada Tuhan sulitnya minta ampun. Tapi saya ingin katakan, mujizat Tuhan terjadi seperti yang dilakukan Tuhan kepada orang-orang di Genesaret. Kenapa? Orang-orang di Genesaret tidak tinggal diam. Mereka usaha. Mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Jangan pangku tangan ya, kalau Tuhan nggak jawab ya sudahlah, mau dikata apa. Kalau Tuhan nggak sembuhkan ya mau dikata apa. Enggak, kita ada usaha. Kita ya mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jadi diperlukan iman kepada Yesus untuk meraih mujizat. Dan iman itu bukan hal yang mudah. Ada tantangannya, ada pergumulannya, ada godaannya. Sehingga seringkali kita bisa memalingkan iman kita kepada hal yang lain. Tapi orang yang beriman alami mujizat, orang-orang yang tidak tinggal diam. Yang ketiga dalam ayat yang ke-56 dikatakan demikian, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Yang ketiga, sama seperti orang-orang di Genesaret. Kenapa mereka mengalami mujizat? Ya, karena mereka mengambil tindakan iman. Ya, tindakan iman, melangkah dengan iman. Belum terjadi mujizat, mereka percaya, mereka melangkah dengan iman. Dengan cara apa? Mereka bawa orang-orang di pinggir-pinggir jalan. Mereka bawa orang-orang ya ke pasar-pasar. Dan yang lebih sadisnya, saya bisa katakan demikian, lebih hebatnya, lebih luar biasanya, mereka berkata, mereka minta izin hanya ya untuk menjamah jubahnya saja. Hanya diminta izin untuk bisa menjamah jubah. Artinya apa? Mereka melakukan tindakan iman. Yesus gak perlu tumpang tangan. Yesus tidak perlu sembuh tidak. Tapi mereka katakan, asalkan kami diperbolehkan untuk menjamah jubahmu. Nah, kita mencatat mereka mengalami mujizat. Jadi mujizat itu bisa terjadi ketika kita mengambil tindakan iman. Ya, tindakan iman. Ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Amin. Ya, Yakobus katakan demikian. Saudara ingat ketika ada pesta di perkawinan di Kana. Mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus berkata kepada Yesus, menginfokan tentang mereka kehabisan anggur. Lalu ibu Yesus ini berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan oleh anakku Yesus lakukan. Apa yang terjadi? Ya. Ketika itu air di dalam tempayan
Mereka mau melakukan apa yang Yesus suruh, mengisi penuh tempayan-tempayan dengan air. Dan saya percaya ketika itu para pelayan ini bertanya-tanya. Ada mungkin bisik-bisik, ada yang mungkin berkata, gila juga ini, ya, orang udah kehabisan anggur, tempayan untuk anggur diisi dengan air. Tapi mereka melakukan tindakan iman. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kemudian pemimpin pesta pun disuruh mencedok air dan membawa air tersebut dari tempayan itu kepada mempelai. Juga bertanya-tanya, gila, air putih gua mau suguhkan ya ke tuan rumah, ke pemilik pesta. Tapi apa yang terjadi? Air menjadi anggur. Para pelayan, ya, pemimpin pesta melakukan tindakan iman seperti yang dikatakan oleh Yesus. Saudara ingat ketika murid-murid Tuhan, ya, ketika itu Yesus berjumpa kepada murid-murid, bahkan ada yang calon-calon murid, tanya apa yang mereka kerjakan. Lalu mereka juga menginfokan bahwa semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika itu Yesus memerintahkan untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Mereka bisa protes, mereka bisa berkata, anak tukang kayu, anak baru kemarin sore, tidak ada pengalaman sebagai seorang nelayan, tiba-tiba menyuruh menebarkan jala di sebelah kanan perahu mereka. Ada cukup alasan mereka bertanya-tanya, mungkin mengejek, mungkin melakukan dengan setengah hati. Mereka mungkin nggak percaya, tapi mereka lakukan tindakan iman. Apa yang terjadi? Jala mereka penuh, bahkan hampir koyak. Kenapa mereka mengalami mujizat? Karena mereka melakukan tindakan iman, apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, ingat tentang 10 orang kusta. Ya, orang kusta disuruh menghadap kepada imam. Bayangkan, yang membuat orang kusta diasingkan, ditaruh di suatu tempat, bahkan dinyatakan kusta, itu imam. Tapi hari itu Tuhan menyuruh mereka untuk berjumpa dengan berjumpa dengan imam, para imam. Rasanya nggak masuk di akal. Ya, rasanya bisa ini mempermalukan diri mereka. Tapi mereka melakukan tindakan. Waktu mereka melangkah, tidak terjadi mujizat. Langkah kedua, tidak terjadi mujizat. Langkah ketiga, tidak terjadi mujizat. Di tengah perjalanan, saya tidak tahu langkah yang keberapa. Tiba-tiba mereka berteriak. Karena mereka melihat tangan, ya, anggota tubuh mereka, wajah mereka mengalami mujizat, mengalami kesembuhan dari kusta. Karena apa? Orang kusta ini melangkah dengan iman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidupmu. Tapi mari yang pertama kita kenal siapa Yesus. Jangan hanya jadi Kristen, asal Kristen, datang ke gereja, menyanyi, berdoa, tapi kenal siapa Allahmu, kenal siapa Yesusmu. Yang kedua, jangan tinggal diam, tapi ada usaha yang harus kita kerjakan. Kalau kita seorang pekerja karyawan, lakukan bagian kita. Kalau kita seorang murid, mahasiswa, lakukan kita sebagian kita. Kalau kita sebagai seorang hamba Allah, lakukan. Sebagai seorang profesional apapun, lakukan, kerjakan, usahakan. Ya, walaupun hari-hari rasanya nggak mungkin, tapi kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Yang ketiga, lakukan tindakan iman. Dan saya percaya berkat Tuhan dilimpahkan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Di awal minggu, di awal bulan yang baru, kami boleh menikmati berkat Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka yang hadir, yang menyimak dari awal hingga akhir dari renungan awal bulan ini. Tuhan berkati. Hamba teringat dengan Oma Eniwati, Bapak Markus Jem, anak kami Clara Latumeten, anak kami Vanessa Nenggolan. Kami berdoa, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Ada tindakan iman yang mereka lakukan karena mereka kenal siapa Yesus, siapa Allah mereka.
Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah punya pergumulan rumah tangga, masalah keluarga, masalah ekonomi, keuangan, masalah pekerjaan, bisnis, usaha. Tuhan juga menolong dengan luar biasa. Anak-anak yang punya pergumulan dalam sekolah, dalam pendidikan, Tuhan tolong. Berikan kecerdasan, kemampuan untuk mereka sekolah, diberkati Tuhan. Cukupkan uang dana keperluan masuk sekolah, masuk kampus yang baru, uang bayaran Tuhan cukupkan. Ada ibu-ibu yang hidup sendirian, membesarkan anak tanpa suami, Tuhan juga berikan kekuatan. Cukupkan makanan dan minuman mereka. Ada yang sedang membutuhkan uang kontrak rumah, uang kontrak usaha, tempat usaha, Tuhan juga menolong. Mereka yang berada di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, Tuhan juga memberkati. Hamba berdoa untuk jemaat yang hamba layani, Tuhan berkati. Hamba juga berdoa untuk sahabat-sahabatku di YouTube ini juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita jumpa hari Kamis jam 8.30 setengah 9 pagi. Lalu di hari Seninnya kita kembali dalam renungan awal minggu jam setengah 9 atau pukul 8.30 pagi hari waktu Indonesia bagian Barat. Dan setiap hari, setiap tanggal 1 di awal bulan ya ada renungan awal bulan, dan kita akan hadir menyimaknya pada pukul 5 pagi seperti hari ini. Ini saja yang saya mau sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Ya, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Di dalam peperangan ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Shalom untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih buat komen, buat like dan subscribe-nya. Amin.